Klungkung sendiri berbeda dengan kabupaten lain. Kayak kita punya kepulauan Nusa Penida. Ini makanya kosnya terlalu besar. Kalau 10 udah untuk komunikasi politiknya dia ke partai-partai yang akan mengusung udah habis. Jadi 10 miliar hanya untuk ngopi-ngopi dengan parpol gitu lah. Nah, itu dah. Hanya habis untuk kegiatan di warung kopi. Ada rasa pahitnya, manisnya, kan seperti itu. Habis di sana belum ke mokramu ke masyarakat. Itu nggak bisa pakai tangan kosong. Mau dibawa ke mana? Nawasena ini mau dibawa kemana? Apakah akan mengikuti gerbong PDI Perjuangan? Apakah akan mengikuti gerbong Gerindra atau berdiri sendiri membawa salah satu kandidat? Kembali lagi bersama kami di Hanura Bali Official kolaborasi dengan YouTube Bali 1. Kita bahas Pilkada Klungkung ini cukup menarik, konstelasinya mungkin berbeda dibanding daerah lain. Ya, sudah ada Pak Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Klungkung, Bapak Wayan Bude Parwate. Swastiastu, Pak Yan. Swastiastu. Ya, ini Klungkung gimana Pak Yan? Klungkung ini sepertinya juga menjadi salah satu daerah yang menarik karena tidak ada yang partai yang terlalu dominan lah. Termasuk mungkin dari sisi kandidatnya juga muncul beberapa nama yang ini mungkin nanti bisa juga ada kejutan dari sisi Hanura dengan koalisi Nawasenanya kan yang sudah terbentuk beberapa partai dengan 9 kursi kalau nggak salah ya? 10 kursi. Nah itu bisa juga mengusung sendiri, itu bagaimana? Terima kasih. Pilkada Klungkung memang sangat-sangat berbeda dengan kabupaten kota di Bali ya. Klungkung walaupun ada salah satu partai menjadi pemenang dalam pemilu kemarin ya, memiliki mayoritas kursi di parlemen, belum tentu ketika dia mengusung salah satu figurnya ya, yang ternyata figurnya tidak disukai oleh masyarakat Klungkung walaupun partainya partai pemenang, dan itu bisa ke figur yang ditonjolkan, khususnya di Kabupaten Klungkung. Dia tidak melihat kader atau kandidat itu diusung oleh partai besar. Ya, masyarakat Klungkung itu lebih mengedepankan seorang figur, ya, figur yang bisa diterima di semua lapisan masyarakat Klungkung, walaupun nanti yang mengusung partai-partai kecil. Ya, dan itu juga sudah terbukti dengan sosok bupati sebelumnya, Bapak Benar. Suwirte. Benar. Oke. Nah, kalau bicara nama-nama yang beredar atau yang sudah mendaftar sebagai atau berkomunikasi lah sebagai calon bupati di koalisi Nawasena dan juga mungkin secara spesifik di Hanura itu seperti apa? Siapa saja? Ketika kami di DPC Partai Hanura Kabupaten Klungkung mendapatkan perintah ya turunnya peraturan organisasi, sebelum itu pun kami sudah melakukan komunikasi ke kandidat-kandidat yang berminat untuk tampil baik sebagai calon bupati maupun calon wakil bupati Klungkung ya. Kami sudah melakukan komunikasi. Setelah melakukan komunikasi, turunlah PO dari DPP untuk mengadakan penjaringan pendaftaran dan pemenangan di Pilkada serentak tahun 2024. Nah, yang mendaftar datang langsung ke DPC Partai Hanura, ya, salah satunya tokoh muda, seorang pengusaha, ya, Cokorda Gede Agung, ya, Swisis ya. Ya, putra Raja Klungkung ya. Putra Ide Dalem, Puri Klungkung. Itu salah satunya yang sudah mendaftar, namun beliau belum membawa waktu itu calon wakilnya, masih sendiri. Kedua, sudah mendaftar ya, incumbent 2 kali selaku wakil bupati Klungkung, ya, Pak Made Kaste dengan wakilnya, Pak Ketut Gunakse. Ya. Terus yang ketiga Pak Made Satria dari PDI Perjuangan. Dari PDI Perjuangan. Ya. Kalau Pak Made Kaste dan Ketut Gunakse dari Gerindra. Partai Gerindra. Artinya dari sekian yang sudah melakukan pendaftaran dan sudah keluar rekomendasi dari DPP, ya, rekomendasi itu ada beberapa itemnya, salah satunya diberikan tugas yang belum punya pendampingnya, wakilnya untuk mencari pendampingnya, wakilnya. Yang sudah punya segera mencari rekan koalisi partai lain untuk bisa mengusung 20%. Ya, tidak cukup Partai Hanura. Ya. Hanura kan hanya 3, minimal kan 6. Sehingga kandidat ini harus berjuang untuk mendapatkan rekan partai yang mau mengusung, khususnya yang ada di parlemen. Ya, yang dari parlemen sudah barang tentu sebagai pemenang kan PDI Perjuangan. Terus kedua ada Partai Gerindra. Itu udah bisa mengusung sendiri mereka. Ya. Terus di luar itu yang masih bisa melakukan
koalisi Hanura 3, Golkar 3, Nasdem 2, PSI sama Perindo 1. Jadi 10 kursi. Ada 10 kursi dan ini sangat potensial. Artinya kenapa? Kedua terbesar di Parlemen Kelungkung. Ya. Di bawahnya Gerindra hanya 8. 10. Dan 10 itu pun di parlemen kita mempunyai kekuatan besar. Artinya bisa membentuk kekuatan 3 fraksi. Ya, ini kan cukup besar juga nih potensi yang 10 anggota DPRD yang terdiri dari Hanura, Golkar, Nasdem, PSI sama Perindo. Kalau dipelihara dengan baik. Nah, positioning koalisi Nawacena ini saya ingat sekali ketika baru awal-awal artinya dibentuk koalisi Nawacena ini diharapkan juga mampu mengubah peta politik Kelungkung tadi minimal kalau misalnya diproyeksikan bisa ada 3 calon atau misalnya salah satu partai besar tadi 2 besar tadi PDIP atau Gerindra misalnya bergabung ke Nawacena kan artinya peluangnya menjadi 2 kandidat. Ini kan Nawacena ini juga memegang kunci ya. Bagaimana pandangan Pak ya? Ya, Nawacena ada itu ya berlatar belakang begitu sepinya situasi di Kelungkung terkait dengan Pilkada 2024 ya. Terus terdengar isu bahwasanya akan ada koalisi besar di pusat sampai ke Provinsi Bali Merah Putih. Ya, Merah Putih sehingga masyarakat menjadi tidak ada pilihan. Bahwasanya koalisi Merah Putih ini dengan membawa gerbong masing-masing. Ya, bawa gerbong masing-masing kita sebut saja PDIP membawa gerbong 03, sedangkan Gerindra membawa KIM plus Nasdem. Artinya kan tidak ada pertarungan. Ya. Nah, kotak kosong di kotak kosong skenario kan maunya gitu. Seperti itu yang dialami di Kelungkung seperti itu. Artinya dengan munculnya Nawacena akhirnya merubah peta politik yang ada. Ya. Kita kan ingin selaku pimpinan partai ingin menampilkan kan figur-figur yang bisa membawa Kelungkung ini lebih maju. Lebih cepat bergerak dalam hal pembangunan tidak saja di Nusa Penida maupun di Kelungkung Daratan. Ya, figur-figur itu juga harus dikenal oleh masyarakat Kelungkung. Ya, ketika dimunculkan Merah Putih mau melawan kotak kosong, ya, ini ada terjadi masyarakat itu ingin menunggu siapa ini mau lawannya, partai siapa yang akan melawan koalisi besar ini. Muncullah Nawacena. Dengan kekuatan 10 anggota DPRD, dengan kekuatan beberapa partai, plus kemarin ikut Demokrat walaupun tidak ada kursinya di parlemen. Tapi kita ketahui Demokrat kan punya kekuatan juga, punya kekuatan di pusat maupun di provinsi. Artinya juga ada munisi untuk menguatkan pergerakan. Yaitu dengan munculnya Nawacena ini merubah benar, drastis merubah. Ya, tadi kan artinya tokoh-tokoh partai besar termasuk yang sudah juga pernah menjabat sebagai wakil bupati Pak Kaste, kemudian ada tokoh PDI Perjuangan Pak Made Satri yang juga anggota DPRD Kelungkung kan mereka datang ke koalisi Nawacena atau ke anggota ke koalisi ke Golkar juga datang, mungkin ke Hanura juga secara spesifik ada komunikasi. Itu artinya tadi bahwa ini masih cair tapi Nawacena ini cukup berharga dulu, mahal mungkin bagi politisi atau bagi konstelasi di Kelungkung itu seperti Dengan adanya perubahan peta politik di Kabupaten Kelungkung, munculnya koalisi Nawacena, kandidat-kandidat yang muncul sekarang ini mesti harus berterima kasih. Karena mereka ini sebenarnya udah tenggelam, terus terang. Nama-nama mereka seperti incumbent sekelas Pak Made Kaste udah tenggelam, ya. Yang lainnya juga udah ada. Karena yang akan muncul itu bukan mereka. Itu saya bisa sampaikan ketika Nawacena itu ada, terjadilah perubahan baik di internal PDI Perjuangan maupun di internal Partai Gerindra. Ya. Dan kami di Nawacena pun masing-masing partai mengusulkan nama-nama yang akan dijauhkan bisa diusung oleh koalisi Nawacena. Walaupun salah satunya dari sekian partai juga ada nama seperti Pak Satria, Pak Cok WCC, Pak Mangku Kaste, seperti itu. Ada usulan seperti itu. Sekarang yang menarik kan, mau dibawa ke mana
Nawacena ini mau dibawa kemana? Apakah akan mengikuti gerbong PDI Perjuangan? Apakah akan mengikuti gerbong Gerindra atau berdiri sendiri membawa salah satu kandidat? Jadi kalau begitu konstelasinya apakah bisa dikatakan atau keyakinan Pak Yan lah bahwa Nawacena ini menjadi kunci sebenarnya untuk kemenangan Pilkada Kelungkung gitu? Siapa yang juga diusung oleh Nawacena atau entah gerbong sendiri atau gabung ke gerbong lain menjadi kunci? Ya, tapi kita sadari juga ya di Nawacena itu kita sebagai prajurit. Ya, sekelas ketua DPC, ketua DPD atau ketua DPD apa namanya ya, masing-masing partai itu, mereka kan juga akan tunduk dengan keputusan di pusat. Gitu. Makanya ketika kami melakukan pergerakan ya, tugas kami adalah memunculkan figur-figur dan pertarungan itu sudah luar biasa sebagai tugas seorang partai politik, tokoh. Tidak Kelungkung itu minim figur, kenyataannya banyak figur. Itu sebuah pembelajaran ya bagi kita bahwasanya politik itu sangat-sangat dinamis sekali, khususnya di Kabupaten Kelungkung. Dan masyarakat sangat antusias ketika sudah ada figur yang muncul saat ini. Ya, positioning Hanura sendiri dengan 3 kursi ya? Di DPRD Kelungkung, kemudian di internal koalisi Nawacena juga kan salah satu ya partai yang terbesar juga jumlah kursinya. Nah, apakah yakin Hanura ini, Nawacena ini solid atau tadi ada peluang juga salah satu anggotanya nyebrang ke partai lain, termasuk sikap Hanura sendiri juga seperti apa? Terima kasih. Tadi pembicaraan dengan Pak Ketua DPD kan sudah jelas ya. Partai Hanura di Kabupaten Kelungkung maupun DPD belum mengambil keputusan. Artinya masih dinamis ini. Walaupun Partai Hanura ada memunculkan beberapa nama, ya 7 nama yang kita usulkan ke DPP, 3 nama yang keluar rekomendasi, rekomendasi penugasan, dan ada perpanjangan 14 hari. Ya. Artinya mereka sedang berjuang. Yang belum punya wakil masih berjuang mencari wakilnya. Yang sudah punya wakil masih berjuang untuk mencari rekan koalisinya. Yang sudah fix dengan wakilnya dan siap bertarung, kami selaku petugas partai sebagai ketua DPC ya tinggal menyambungkan, mengkomunikasikan dengan Pak Ketua DPD untuk mempertemukan dengan DPP. Ya. Itu masih proses, masih dalam proses. Artinya kita masih dinamis lah, belum menentukan sikap akan mendukung jago PDI Perjuangan, jago Gerindra maupun jago dari nanti Nawacena sendiri. Gitu. Artinya kita masih berproses. Ya, kalau apa yang menjadi pertimbangan nantinya untuk menelurkan rekomendasi ini dari DPC kan tentu juga memberikan pertimbangan kepada DPP gitu. Kandidat yang muncul tadi misal dari 3 nama itu kira-kira apa yang menjadi pertimbangan nanti? Dari ketiga kandidat yang mendapatkan rekomendasi kan juga dari aspirasi dari bawah, dari masyarakat juga ada keinginan mereka juga bisa Hanura bisa ikut memberikan dukungan, bisa memberikan spot mengusung salah satu kandidat yang kita berikan rekomendasi. Itu. Artinya kita di Partai Hanura masih welcome. Kita masih menunggu ya, sehingga kita belum bisa memastikan memutuskan saya harus mendukung jagonya si A, B, C. Karena dari mereka sendiri, partai besar sendiri kan belum fix ya memberikan mandat. Memberikan mandat paketnya. Baru batas penugasan calon bupatinya. Calon wakilnya siapa kan masih dinamis ini. Termasuk di Gerindra juga masih berproses. Ya, Pak Cok juga masih berproses. Ya. Kita menghargai mereka lah. Kaitan dengan proses itu. Jangan sampai kita memutuskan sudah mendeklarasikan mendukung si A. Kenyataannya nanti di partai besar ya berubah. Kan malu sendiri kita. Ya, kita menunggu dulu dari partai PDI Perjuangan maupun dari partai Gerindra, walaupun di Nawacena juga ada proses. Ya sudah ada beberapa kandidat yang memang masuk. Kalau toh tidak ada, kemungkinan besar benar. Ada yang ke arah PDI Perjuangan, ada juga yang ke arah partai Gerindra, karena mereka yang bisa mengusung sendiri tanpa dukungan partai lain. Ya, kalau bicara di Kelungkung ini apakah juga
kos politiknya sedemikian tinggi gitu Pak. Ini kan kita bicara kemarin juga dari efek Pileg gitu kan, banyak juga teman-teman mengatakan gila-gilaan sekali kos politiknya di Pileg gitu. Nah, Ya. apakah kondisi itu juga kemungkinan terjadi berlanjut di Pilkada bahwa kos politik itu sedemikian tinggi gitu? Jelas. Yang namanya sebuah pertarungan, apalagi setingkat pemilihan legislatif kemarin ya, maupun pilkada, sudah jelas akan ada kos politik. Kos politik itu untuk apa? Ya, salah satunya untuk menjaga suara-suara yang memilih salah satu kandidat yang kita usung. Saksi, ya. Itu sudah jelas itu, menyiapkan anggaran untuk saksi, konsumsi saksi, dan seragam saksi. Dan menjaga suara sampai selesai penghitungan. Itu kan garda depan para kandidat nanti yang akan kita usung itu. Klungkung sendiri berbeda dengan kabupaten lain. Kita punya kepulauan, Nusa Penida. Ini makanya kosnya terlalu besar. Ya, mobilisasi kaitan dengan sosialisasi, ketemu masyarakat pasti menggunakan kos yang cukup besar. Ya, untuk bersilaturahmi ke para pendukung di Nusa Penida. Ya, karena harus nyebrang, belum ke daratan lagi. Nah, jelas. Makanya dalam perhelatan apapun itu kita harus sudah siap, ya. Otak ongkos sudah siap itu. Berapa kira-kira kantong yang harus disiapkan oleh kandidat ini, uang di kantong gitu? Ya, artinya kalau masalah finansial itu tergantung dari kandidat itu masing-masing dengan strateginya seperti apa dalam mengeluarkan anggarannya, ya. Sasarannya tepat atau enggak. Kalau tidak tepat, punya uang banyak sampai sekian miliar, terus tidak tepat sasaran juga akan sia-sia. Kadang-kadang punya dana minim, tapi dia sasarannya bagus. Berapa miliar? Puluh miliar kira-kira kalau di Kelungkung? Kosnya? Kos politik seperti 10 miliar itu udah kira-kira kurang itu, Mas. Ya. Dengan kondisi di atas 30? Di atas 10 lah itu. Kalau 10 udah untuk komunikasi politiknya dia ke partai-partai yang akan mengusung udah habis. Belum menyiapkan uang saksi. Ya, itu udah habis. Untuk komunikasi dan mobilisasi itu udah habis. Jadi 10 miliar hanya untuk ngopi-ngopi dengan parpol gitu lah. Itu udah. Artinya hanya habis untuk kegiatan di warung kopi. Ya, ada rasa pahitnya, manisnya, kan seperti itu. Habis di sana belum menyentuh kepada masyarakat silaturahmi ke masyarakat. Ya, itu kan nggak bisa pakai tangan kosong. Hanya menyampaikan visi misi dan sebagainya. Kita berpengalaman dalam pileg kemarin nggak visi misi itu nomor kesekian, ya, isi yang penting. Ya, isinya itu. Itu. Nah, dengan kondisi nyari isinya itu seperti apa kan gitu sebetulnya. Nah, dengan kondisi sedemikian, artinya tinggi kos politik, masyarakat juga mungkin sebagian ada pragmatis. Nah, apa juga yang sebenarnya bisa ditawarkan? Tadi kan tidak visi misi mungkin ya nomor sekian, tapi kan ketika kita bicara pembangunan daerah tentu harus si kepala daerah ini punya isi otak gitu kan. Benar. Hanya isi kantong tapi punya isi otak, punya gagasan membangun Kelungkung. Nah, perlu nggak gagasan besar untuk Kelungkung gitu? Perlu. Ya, apa saja sangat kira-kira perlu. Ya, pandangan? makanya kan ada O3 itu kan selain otot, otak ongkos. Ini otak harus dimainkan untuk mengurangi ongkos. Nah, artinya apa? Si kandidat harus benar-benar mempunyai program yang real. Ya, tidak mulu-mulu. Ya, hanya sekedar program janji ternyata tidak terrealisasi. Sedangkan kalau program real ternyata menyentuh kehidupan masyarakat dan bisa mensejahterakan masyarakat di Kelungkung, akan mengurangi beban ongkos. Tapi real ya. Apa yang real yang dibutuhkan oleh Kelungkung? Karena ada yang bilang selama 10 tahun kemarin dipimpin oleh Pak Suwirto ya Kelungkung gitu-gitu aja gitu. Apalagi ya di ujung kan juga sebenarnya kan beliau dulu independen kan, tapi di ujung kan beliau gabung ke PDI Perjuangan dan bahkan terpilih sebagai anggota DPRD provinsi dari Dapil Kelungkung. Nah, apa real yang perlu perubahan atau hal besar yang dibutuhkan? Masyarakat itu kan perlu realisasi, bukti daripada program-program yang ditawarkan. Ya, nggak usah mulu-mulu. Cukup ya jali-jali itu aja diselesaikan. Jalan, ya, listrik, air, kebutuhan itu. Apa istilahnya tadi? Jali-jali. Jali-jali. Ya, jalan, listrik, air. Ya. Itu aja nggak usah mulu-mulu dulu.
selesaikan itu. Dan padahal Jangan itu kan, berbicara pariwisata, jalannya rusak, ya sebenarnya itu tamunya kan banyak jatuh. ya kebutuhan mendasar. Dan saya beberapa hal lalu ke Nusa Penida, saya baru tahu ternyata untuk ke objek wisata itu kondisi jalannya sedemikian ekstrem gitu. Kan nggak melulu itu kan. Program real yang harus dibuktikan gitu loh. Ya, ya. Jangan hanya sekedar janji kepada masyarakat, programnya wah, ya terlalu tinggi lah impiannya. Bolehlah bermimpi, tapi jangan terlalu tinggi sehingga tidak bisa merealisasikan. Kalau memang sudah ini terpenuhi, jalan, listrik, air, sehingga pertumbuhan, percepatan yang lain akan mengikuti, seperti pariwisata. Ya. Objek-objek pariwisata kan juga harus dibenahi dulu strukturnya, sehingga tamu ini nyaman. Sekarang banyak pariwisata datang, tidur di beberapa villa, ya penginapan, atau jam 7 malam udah mati lampunya. Kan mengganggu. Ya. Makanya terus mau mandi, air nggak ada. Air mahal loh di Nusa Penida. Ya, saya pernah membantu masyarakat Nusa Penida. Masyarakat Penida ini bukan untuk wisatawan, untuk rumah sendiri. Itu untuk mencari air PDAM itu dia harus merogoh uang sampai 100-an juta. Oh, tinggi sekali. Iya. Ya. Kalau kita di Klungkung mungkin sudah 3 juta udah bisa dapat PDAM. Di Nusa Penida itu sampai 100 juta. Ya, ya. Untuk mendapatkan air PDAM. Begitu mahalnya kan? Ya, itu aja dulu. Ya. Program yang lain akan mengikuti. Oke. Ya, percepatan pariwisata. Yang penting kan sekarang sudah mulai banyak tokoh-tokoh masyarakat khususnya di Nusa Penida berteriak. Ya, banyak janji ternyata tidak banyak dibuktikan, direalisasikan. Ya. Ya, itu aja dulu. Tidak saja di Nusa Penida, juga ke Klungkung Daratan kan banyak jalan-jalan yang rusak juga yang harus diperbaiki. Terus infrastruktur di objek-objek wisata juga ada di masing-masing desa. Juga harus dibenahi, ya, listriknya, airnya memang mahal memang. Kebutuhan itu. Ya, terakhir Pak Yan, apa mungkin juga ini kan masyarakat pemilih kan juga perlu paham sebenarnya apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi persoalan mereka, dan bagaimana pemimpin tadi mampu merealisasikan. Nah, terakhir, bagaimana masyarakat Klungkung nanti menyikapi pilkada Klungkung ini, entah nanti ada 3 calon atau entah ada 2 calon, tentu mereka kandidat-kandidat terbaik yang disiapkan oleh partai politik seperti apa? Siapapun yang nanti mendapatkan kepercayaan dari masing-masing partainya menjadi calon bupati maupun wakil bupati, ya itulah putra-putra terbaik Kabupaten Klungkung. Ya, kenapa saya nggak bilang putri? Karena nggak ada yang daftar. Belum ada yang muncul, ya belum ada yang mendaftar, belum ada yang muncul. Ya, seandainya nanti ada putri, luar biasa sekali. Ya, ini baru yang kelihatan kan semua putra. Itulah putra-putra terbaik Kabupaten Klungkung. Pada masyarakat Kabupaten Klungkung, ya silakan dilihat langsung, track recordnya juga bagaimana, silakan gunakan dengan hati nuraninya untuk memilih salah satu kandidat yang menurut mereka masyarakat Klungkung bisa melanjutkan pembangunan Klungkung lebih maju dan mensejahterakan masyarakat Klungkung, gitu aja. Ya, dan tadi 3 poin tadi jali-jali itu ya. Siap, itu yang sehingga program itu nyata lah. Nggak usah pakai program yang tinggi-tinggi. Itu dulu diperbaiki untuk Kabupaten Klungkung. Oke. Ya, terima kasih Pak Yan. Kita tunggu nanti, mudah-mudahan habis ini Hanura diajak ngopi-ngopi tadi. 10M untuk ngopi-ngopi saja. Ya, terima kasih. Kita akan kupas nanti, kita tunggu perkembangan berikutnya kemana arah politik Nawasena, juga spesifiknya Hanura juga kemana. Apakah akan ada 2 calon atau 3 calon di Pilkada Klungkung? Kita tunggu dalam mungkin 2-1 bulan ini, karena pendaftaran kan di akhir Agustus. Ya, kemungkinan mungkin rekomendasi di pertengahan Agustus atau jelang-jelang pendaftaran sudah ada. Terima kasih Pak Yan. Kita akan sambung di kesempatan berikutnya.